Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa walah, amma ba'du. Para sahabat tercinta yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin sahabat semuanya pernah membaca tentang kisah kepahlawanan Raja Besar Iskandar Zulkarnain dan sekelumit cerita tentang fenomena dan misteri kaum Ya'juj dan Ma'juj, dan juga tembok besi yang dibuat Iskandar Zulkarnain untuk menghalau mereka dari kehancuran dunia. Siapakah kaum Ya'juj Ma'juj? Benarkah Iskandar Zulkarnain itu adalah Alexander the Great? Para sahabat, inilah kisah Iskandar Zulkarnain dan misteri kaum Ya'juj dan Ma'juj yang akan dikaji berdasarkan referensi dari Al-Quran dan dari Bible untuk menguak misteri dari kisah Ya'juj dan Ma'juj, dan juga misteri lokasi tembok penjara kaum Ya'juj dan Ma'juj yang tersembunyi di dunia. Untuk mengawalinya, mari kita simak kisahnya dari surah Al-Kahfi ini. Kisah perjalanan Zulkarnain dan kaum Ya'juj Ma'juj. Pada sebuah perjalanannya, Zulkarnain sampai ke tempat matahari terbenam di bagian barat dunia. Di sana, ia mendapati penduduknya tak beriman. Raja Zulkarnain pun kemudian mendakwahkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun menerimanya dengan gembira. Perjalanan berlanjut. Raja Zulkarnain tiba di kawasan timur dunia, di mana matahari tampak terbit dari sana. Penduduk timur tersebut amat miskin dan terbelakang, hingga tak mampu membangun tempat tinggal. Zulkarnain pun membantu mereka, mengajarkan memiliki tempat yang dapat melindungi diri mereka dari panas dan hujan. Setelah mendapat bantuan, mereka pun menerima dakwah Zulkarnain dengan gembira. Ia pun melanjutkan kembali perjalanannya. Tibalah Raja Zulkarnain pada sebuah tempat di antara dua gunung. Di bukitnya terdapat sebuah kaum yang tak mengerti bahasa. Raja Zulkarnain yang cerdas pun memerlukan penterjemah untuk memahami ucapan mereka. Kaum tersebut pun mengeluhkan kesulitan mereka pada Zulkarnain. Mereka selalu dilanda kemiskinan karena harta mereka selalu diambil paksa oleh kaum kejam yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Para manusia kejam tersebut berpostur tubuh yang tak biasa. Mereka selalu merusak setiap hal yang dilewati. Kaum Ya'juj dan Ma'juj tersebut tinggal di antara dua gunung. Mereka selalu mengganggu kaum di bukit dengan merampas dan merusak segala sesuatu, baik tanaman maupun ternak. Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Pinta penduduk bukit. Zulkarnain pun berkeinginan membantu mereka. Namun, tak ada daya upaya kecuali hanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diajak berimanlah para penduduk bukit dua gunung tersebut. Setelah mereka beriman, Zulkarnain pun memikirkan cara untuk membatasi mereka dengan kaum kejam Ya'juj dan Ma'juj. Bawakanlah padaku besi dan tembaga, akan kubuat dinding di antara kalian dan mereka, ujar Raja Zulkarnain. Maka dikumpulkanlah segala hasil tambang dari para penduduk bukit. Zulkarnain kemudian menggali tanah, lalu membangun fondasi yang kokoh dari besi. Setelah itu, besi tersebut dipanaskan, lalu dilebur dengan cairan tembaga yang mendidih. Maka jadilah dinding benteng yang amat kokoh yang mengarung Ya'juj dan Ma'juj di tempat tinggalnya. Melihatnya, penduduk pun bersuka cita. Ia pun berterima kasih pada Zulkarnain. Namun, dengan rendah hati, Raja Zulkarnain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku.
Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar, ujar Zulkarnain. Sementara itu dari balik gunung, Ya'juj dan Ma'juj berusaha menembus dinding tersebut. Namun tak satu pun dari mereka yang berhasil memanjatnya ataupun melubanginya hingga kini. Dikisahkan bahwa setiap hari sejak Zulkarnain membangun dinding ribuan abad silam, pemimpin mereka selalu mengerahkan rakyatnya untuk memanjat dinding tersebut. Namun tak pernah membuahkan hasil meski dilakukan setiap hari hingga kini. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dari tempat mereka merupakan salah satu tanda datangnya hari kiamat. Sebagaimana ucapan Zulkarnain, jika Allah berkehendak, maka amat mudah dinding tersebut hancur. Dengan upaya perobohan dinding tiap hari oleh Ya'juj dan Ma'juj, mereka akan berhasil menembusnya saat menjelang hari akhir. Saat mereka keluar dari sana, jumlah mereka amat banyak. Mereka turun gunung bagaikan air bah. Tak ada yang mereka lewati kecuali akan hancur lebur. Setiap tanaman dirusak, setiap jiwa akan dibunuh. Demikianlah kekejaman Ya'juj dan Ma'juj. Kisah tentang Zulkarnain tersebut terdapat dalam Al-Quran, Surah Al-Kahfi, ayat 83 hingga 101. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai Ya'juj dan Ma'juj terdapat di dalam Surah Al-Anbiya ayat 96 sampai 97. Dari kisah tersebut terdapat hikmah mengenai sikap bijaksana dan rendah hati pemimpin. Namun, pelajaran yang paling penting, yang paling utama, yakni mengingatkan kita akan hari kiamat. Dengan mengingatnya, maka bertambah rajinlah kita dalam beribadah. Ya'juj dan Ma'juj benar adanya dan masih hidup hingga kini. Kemunculan mereka merupakan salah satu tanda kiamat. Hingga apabila dibukakan dinding Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, hari berbangkit, maka tiba-tiba terbelaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, "Aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim." Surah Al-Anbiya ayat 96 sampai 97. Kemudian ayat 83 sampai 98 di dalam surah Al-Kahfi tersebut turun sebagai akibat dari pertanyaan yang diajukan oleh kaum Quraisy Mekah yang ingin menguji kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keraguan kaum kafir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan kaum kafir Quraisy Mekah mengutus Uqbah bin Abi Mu'aid dan Nadr bin Al-Haris untuk menjumpai Rabi Yahudi di Madinah, yang kemudian menyarankan untuk mengajukan 3 pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sang pendeta berkata, "Ajukanlah pertanyaan kepadanya tentang 3 hal yang akan kami jelaskan kepada kalian. Jika dia memberikan jawaban yang benar, maka dia memang seorang nabi. Tetapi jika dia tidak dapat menjawabnya dengan benar, maka dia adalah seorang bajingan." Wah. Kasar sekali si Rabi Yahudi ini. Tanyakan kepadanya tentang anak-anak muda yang menghilang di masa lalu. Maksudnya adalah Ashabul Kahfi. Yang kedua, tanyakanlah kepadanya tentang laki-laki pengembara agung yang telah mencapai negeri timur dan negeri barat. Maksudnya ini ya Iskandar Dzulkarnain. Kemudian yang ketiga, tanyakanlah kepadanya tentang roh. Jika mampu menjawab dengan benar, maka ikutlah dia karena dia adalah seorang nabi. Jika tidak dapat, maka dia adalah seorang penipu. Maka perlakukanlah dia seperti apa yang kalian kehendaki. Al-Hadis atau kama qala Nabi. Kisah ini tidak terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Makanya orang Yahudi bertanya. Mereka mengira Rasulullah SAW tidak bisa menjawab karena kisahnya tidak ada dalam kitab sebelumnya. Benarkah Iskandar Dzulkarnain itu adalah Alexander the Great? Sejarah Eropa mencatat hanya ada 3 raja pada masa lalu yang memiliki kekuasaan yang begitu luas dari barat sampai ke timur, dari Asia sampai ke Eropa.
yaitu pertama Quraisy Agung, Cyrus the Great, yang merupakan pendiri Kekaisaran Persia. Yang kedua Darius I, Darius Agung atau Darius the Great, yang merupakan Raja Persia penerus Cyrus. Dan yang ketiga adalah Alexander III, Alexander Agung, Alexander the Great, yang merupakan Raja Makedonia. Alexander sendiri bukan nama asli, tapi adalah nama gelar setelah menaklukkan Achaemenid Empire Persia yang berasal dari kata Sikandar. Dalam bahasa Arab, Iskandar artinya maharaja atau raja besar, the Great King. Gelar tersebut juga ditujukan sebelumnya pada Cyrus dan juga Darius, Raja Persia. Nama Al-Quran tidak menyebut tambahan kata Iskandar kepada Zulkarnain. Mungkin biar nggak misperception antara Kaisar Cyrus dan Alexander atau raja lainnya. Menurut versi barat, Zulkarnain adalah Iskandar bin Philips al-Makduni al-Yunani, orang Macedonia Yunani. Ia berkuasa selama 33 tahun, membangun Iskandariah Turki dan muridnya Aristoteles, memerangi Persia dan menikahi putrinya, mengadakan ekspansi ke India dan menaklukkan Mesir. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah menjelaskan bahwa Iskandar al-Makduni alias Iskandar Agung alias The Great Alexander adalah anak Raja Philip al-Makduni, Makedonia Yunani, yang mencatatkan sejarah bagi dinasti Romawi. Adapun menterinya adalah Aristoteles, seorang filosof terkenal. Iskandar al-Makduni adalah keturunan Iskandariah dan beragama pagan, yakni menyembah banyak dewa-dewa Yunani seperti Zeus, Apollo, Hercules, dan lain-lain. Barang siapa yang berkata Zulkarnain adalah dia, ya, Raja Yunani tadi, Alexander the Great tadi, maka orang itu salah besar dan mengalami kerusakan yang panjang dan tersesat sangat jauh. Beliau Ibnu Katsir juga berkata, Zulkarnain yang dimaksud dalam Quran surah Al-Kahfi adalah seorang hamba Allah yang mukmin, yang beriman dan beramal saleh, serta seorang raja yang adil dan bijaksana yang telah menjelajahi bumi sebelah timur dan bumi sebelah barat. Ia adalah seorang mukmin penyebar agama Allah, melaksanakan sebab-sebab dalam mencapai tujuannya dan mempunyai banyak keajaiban atas kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ia mengajak penduduk negeri-negeri yang ditaklukkannya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut sejarawan Muslim, Iskandar atau Raja Zulkarnain adalah julukan Abu Karb al-Himyari atau Abu Bakar bin Ifraikish dari Daulah Al-Jumairiyah yang hidup antara tahun 155 sebelum Masehi sampai 552 Masehi. Kerajaannya disebut At-Tabi'ah, dijuluki Zulkarnain pemilik dua tanduk karena kekuasaannya yang sangat luas, mulai ujung tanduk matahari di barat sampai ke timur. Menurut Ibnu Abbas rahimahullah, ia adalah seorang raja yang saleh. Ia seorang pengembara, dan ketika sampai di antara dua gunung antara Armenia dan Azerbaijan, atas permintaan penduduk, Zulkarnain membangun benteng. Demikianlah pendapat ketiga imam di atas, ialah Imam Ibnu Katsir, Imam Asy-Syaukani, dan Imam Ibnu Abbas rahimahumullahu ta'ala. Referensi Cyrus the Great, pendiri kerajaan Persia, di kitab Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama, ciri-ciri Cyrus pendiri kerajaan Persia ini sama atau mirip-mirip dengan Zulkarnain di Quran, yaitu dikenal dengan gelar pemilik dua tanduk, yang artinya kerajaan luas dari timur ke barat, agama yang sama dengan Yahudi yaitu Tauhid, menyembah Tuhan yang Maha Esa. Disebutkan juga terdapat tembok besi dan tembaga di masa Cyrus pada kitab Perjanjian Lama ini. Sementara kisah Alexander Makedonia Yunani tidak tercantum dalam kitab-kitab suci apapun. Kenapa cerita Zulkarnain sangat diingat orang-orang Yahudi? Karena dia adalah pahlawan orang Yahudi karena berhasil melaksanakan tiga hal. Pertama, membangun rumah ibadah orang Yahudi di Yerusalem. Yang kedua, mengembalikan pusaka orang Yahudi ke Yerusalem. Yang ketiga, membiayai dan memindahkan orang Yahudi kembali ke Yerusalem.
Sebelumnya berabad-abad, Yahudi dijajah oleh Raja Nabukadnezar, seorang raja Babilonia setelah wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan Cyrus the Great lah yang mewujudkan hal tersebut. Di samping itu dia juga beragama tauhid seperti yang dianut Yahudi. Zulkarnain adalah julukan seorang raja yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ia digambarkan sebagai seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Dikisahkan bahwa ia telah membangun tembok besi yang tinggi untuk melindungi kaum lemah dari serangan Ya'juj dan Ma'juj yang ditemuinya dalam perjalanannya menuju timur. Etimologi perihal Iskandar Zulkarnain. Secara harfiah, Zulkarnain memiliki arti pemilik dua tanduk atau ia yang memiliki dua tanduk. Beberapa pendapat mengenai etimologi dari Zulkarnain adalah ia pernah meninggal dan hidup kembali setelah mendapat pukulan tepat di kepala bagian kanan dan kiri. Rancangan ketopang besinya memiliki tanduk. Dia bisa melihat dengan jelas di siang hari dan di kegelapan malam. Dia pernah hidup selama 2 abad sehingga ia disebut Zulkarnain. Maka berarti juga wilayah kekuasaannya meliputi wilayah barat hingga timur. Dia adalah orang yang kuat dan berani. Zulkarnain juga sering dianggap orang yang sama dengan Alexander the Great dan Cyrus the Great dari etimologi Persia dan Yunani. Tapi yang jelas, dalam kitab-kitab para sejarah ulama Islam, Iskandar Zulkarnain dengan Alexander the Great adalah orang yang berbeda. Siapakah Ya'juj dan Ma'juj? Adalah Ya'juj dan Ma'juj, mereka adalah termasuk keturunan Adam alaihissalam dari keturunan Yafis bin Nuh alaihissalam. Mereka juga adalah makhluk Allah, akan tetapi berparas dan berkelakuan sangat buruk. Dari Zainab binti Jahsy bahwa Rasulullah datang kepadanya dalam keadaan kaget dan bersabda, "La ilaha illallah." Celakalah orang Arab karena kejahatan yang sudah dekat. Tembok Ya'juj dan Ma'juj sudah terbuka sebesar ini. Dan beliau membuat lingkaran dengan ibu jari dan telunjuknya. Sayyidah Zainab bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita akan binasa? Padahal ada orang-orang saleh di antara kita." Beliau menjawab, "Ya, jika kekejian telah merajalela." Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam bab fitnah subabu Ya'juj dan Ma'juj. Rasulullah SAW berkhutbah dalam keadaan jarinya berbalut karena tersengat kalajengking. Beliau bersabda, "Kalian mengatakan tidak ada musuh, padahal sesungguhnya kalian akan terus memerangi musuh sampai datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Lebar mukanya, kecil sipit matanya, dan ada warna putih di rambut atas. Mereka mengalir dari tempat-tempat yang tinggi, seakan-akan wajah-wajah mereka seperti perisai." Hadis riwayat Ahmad. Belum akan tiba kiamat sehingga kaum muslim ini memerangi kaum Turk atau Tartar, kaum yang wajahnya licin dan lebar seperti perisai. Mereka akan mengenakan pakaian yang terbuat dari bulu dan mereka berjalan mengenakan sepatu yang terbuat dari bulu. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Nasai. Disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini berada di benua Asia, sebelah utara China. Karenanya Ya'juj dan Ma'juj adalah turunan paman-paman dari Turki, yaitu bangsa-bangsa Cina, Rusia, Mongolia. Bermuka lebar, bermata sipit atau kecil, berambut pirang, hitam keputih-putihan atau keruh seperti awan. Seakan-akan wajah mereka adalah seperti meja yang bundar. Imam An-Nawawi mengatakan mereka kaum Tartar ada di sekitar kita saat ini. Rasulullah SAW telah memberitahukan kepada kita deskripsi lengkap tentang mereka. Mereka memiliki mata yang kecil, berwajah merah, hidung mancung, bermuka lebar dan licin, serta menggunakan pakaian dan alas kaki dari bulu. Dan hingga kini mereka masih hidup. Pada saat Imam Nawawi berkata tentang hal ini, terjadi perang antara kaum muslimin dengan bangsa Tartar, bangsa Mongol di masa dinasti Abbasiyah pada abad 14 Masehi. Orang Asia Tengah ini keturunan Yafis bin Nuh yang masih sepupu ras Ya'juj Ma'juj, sesuai gambaran hadis berkulit kemerahan dengan mata dan hidung kecil serta menggunakan topi dan sepatu dari bulu. Sebagian ulama berpendapat ketika kemunculannya menjelang hari kiamat kelak, Ya'juj dan Ma'juj mempunyai bentuk yang sangat berbeda dengan umumnya manusia sekarang.
Walau sebenarnya berasal dari ras manusia juga, mereka terdiri dari 3 bentuk dengan ukuran yang berbeda. Pertama, mirip dengan lebah atau pohon besar, al-arzi, dengan ukuran yang sangat besar, yakni 120 hasta atau sekitar 60 meter. Yang kedua, ukurannya lebih kecil dan berbentuk persegi panjang dengan daun telinga yang sangat lebar. Ketika tidur, satu telinga dipakai untuk alas dan telinga satunya untuk selimut. Yang ketiga sangat kecil, tak lebih dari sejengkal saja. Tetapi mereka itu semuanya bercakar atau kukunya sangat panjang dan suaranya seperti auman singa atau gonggongan anjing. Tentu sulit dijelaskan secara ilmiah bagaimana bisa seperti itu. Tetapi kalau mengutip teori evolusi Darwin, terlepas bahwa kita ini memang tidak boleh mempercayai pendapatnya bahwa manusia berasal dari jenis primata atau kera, bisa saja Ya'juj dan Ma'juj mengalami evolusi dan menjalani proses adaptasi sehingga menjadi 3 bentuk dan ukuran yang berbeda. Seperti itu karena ribuan tahun dikurung di bawah gunung tanpa terkena cahaya matahari dan tidak ada sumber makanan yang layak sampai menjadi kanibal, saling memangsa sesamanya. Untuk diketahui, Nabi Adam alaihissalam diciptakan Allah setinggi 60 hasta atau sekitar 30 meter. Tentunya Nabi Nuh alaihissalam tidak jauh berbeda dengan beliau. Tetapi apapun bentuk dan ukurannya, benar atau tidak seperti itu hanyalah Allah saja yang lebih mengetahui. Mereka memang disiapkan oleh Allah untuk menjadi tanda besar datangnya kiamat. Dan mereka semua itu hanya akan menjadi penghuni neraka jahanam karena tidak ada satupun yang beriman. Dalam sebuah hadis cukup panjang tentang tanda-tanda kiamat dari sahabat Nawas bin Sim'an, Nabi SAW menceritakan bahwa mereka setelah membunuh Dajjal dan menyelamatkan kaum muslimin dari fitnatnya, Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam, "Sesungguhnya aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak akan terkalahkan oleh siapapun juga." Maksudnya ini adalah Ya'juj dan Ma'juj. Karena itu selamatkanlah mereka, yakni kaum muslimin yang saleh-saleh, ke Bukit Tursina. Maka Nabi Isa alaihissalam membawa kaum muslimin menuju Bukit Tursina. Dan tak lama setelah itu, atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, dinding baja yang dibuat Zulkarnain berhasil ditembus oleh Ya'juj dan Ma'juj yang dengan cepatnya bergerak membanjiri bumi di sekitarnya, seperti digambarkan di dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 96. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Walau dalam bentuk yang tidak lazim seperti manusia, tetapi Ya'juj dan Ma'juj itu juga bersenjata semacam panah. Mereka merusak, menyerang, dan menghancurkan apapun yang mereka temui. Manusia dan binatang-binatang yang telah terbunuh, kecil ataupun besar, langsung dimakannya mentah-mentah. Bahkan jika ada sesamanya dari Ya'juj dan Ma'juj yang mati, mereka memakannya juga. Dan tak ada dari mereka yang mati kecuali telah menurunkan berkembang biak paling tidak 1000 orang. Dan mereka tidak mengenal aturan kimpoi dengan siapa saja, termasuk dengan saudara, anak, hingga ibu sendiri. Karena tujuan mereka memperbanyak keturunan sebanyak-banyaknya agar punya kekuatan untuk lolos dan membalas dendam kepada manusia. Ketika melalui laut kecil Tabaristan, laut Kaspia yang begitu luas dan penuh airnya, mereka meminumnya hingga habis dalam sekejap. Bahkan bagian belakang dari pasukan Ya'juj dan Ma'juj ini mendapatinya dalam keadaan kering. Dan dia pun berkata, "Dulu di sini ada air sebelumnya dan rasanya pahit." Hal ini menunjukkan Ya'juj dan Ma'juj berumur sangat panjang karena masih ingat Laut Kaspia dan rasa airnya. Laut Kaspia adalah danau terbesar di dunia. Saking besarnya juga disebut laut kecil. Rasa airnya payau, agak pahit, tidak tawar dan tidak asin. Hampir seluruh penjuru bumi telah diserang dan dipenuhi oleh Ya'juj dan Ma'juj, kecuali 4 tempat, yaitu Makkah, Madinah, Baitul Maqdis, dan Bukit Tursina. Sama seperti ketika Dajjal menjelajah bumi, 4 tempat itu dijaga ketat oleh para malaikat sehingga mereka tidak mampu memasukinya. Di tempat lainnya, hampir tidak ada manusia yang bertahan hidup, atau kalaupun ada, mereka merasakan kesengsaraan yang luar biasa. Tidak ada sungai, danau, atau sumber air lainnya kecuali telah mengering, dihabiskan airnya.
Begitu juga hampir tidak ada pepohonan dan tanaman-tanaman atau sumber makanan lainnya kecuali telah dirusak, dihancurkan atau dihabiskan oleh mereka ini. Bahkan orang-orang yang bertahan hidup di tempat tersebut, termasuk Nabi Isa alaihissalam dan para pengikutnya, juga mengalami penderitaan yang tidak terberikan karena terbatasnya makanan. 1 kepala sapi saat itu lebih berharga daripada 100 dinar. 1 dinar adalah uang emas berkadar 22 karat dengan berat hampir 4 gram. Dalam puncak penderitaan itu, Nabi Isa alaihissalam yang sudah turun ke bumi berdoa kepada Allah agar Ya'juj dan Ma'juj dilenyapkan. Dan Allah mengabulkannya. Tiba-tiba mereka dihinggapi penyakit, semacam ulat yang menggerogoti leher, dan mereka jatuh bergelimpangan di tempatnya masing-masing. Riwayat lainnya menyebutkan, mereka dihantam oleh angin puyuh yang pernah menghancurkan kaum Ad, dan hanya dalam waktu 1 jam, tidak satu pun dari mereka yang masih hidup. Nabi Isa alaihissalam dan kaum muslimin lainnya langsung sujud syukur. Tetapi permasalahan belum selesai sampai di situ. Begitu turun dari Bukit Tursina, mereka sangat terganggu dengan adanya bangkai Ya'juj dan Ma'juj yang tidak mungkin mereka kuburkan secara normal karena begitu banyaknya. Lagi-lagi Nabi Isa alaihissalam berdoa, dan Allah mengirimkan ribuan burung sebesar unta yang berwarna hitam dan berparuh besar. Dengan paruhnya, mereka membawa bangkai-bangkai itu ke tempat yang tidak dihuni manusia. Dalam riwayat lainnya, bangkai-bangkai itu dibuang ke laut untuk makanan ikan-ikan dan penghuni laut lainnya. Walau bangkainya telah lenyap, tetapi kotoran Ya'juj dan Ma'juj itu masih berserakan di seantero bumi. Begitu juga dengan baunya yang menusuk hidung. Maka Nabi Isa kembali berdoa kepada Allah, dan Allah menurunkan hujan yang begitu derasnya dan membersihkan dan menyucikan bumi seperti sedia kala. Tetapi baunya tidak bisa lenyap begitu saja. Diperlukan waktu 7 tahun sampai bau Ya'juj dan Ma'juj itu benar-benar hilang. Terkadang dibantu dengan menyalakan api untuk mengurangi baunya itu. Para sahabat yang dimuliakan Allah, demikianlah berbagai kontroversi mengenai kisah Raja Besar Iskandar Zulkarnain dan misteri kaum Ya'juj dan Ma'juj yang masih jadi perbincangan sampai dengan saat ini. Di balik benar atau tidaknya kebenaran dari kisah lama tersebut, mari kita ambil hikmahnya saja, bahwa kebaikan dan keburukan itu ada di dunia ini, maka sebaiknya kita menjalani hidup dengan baik dan lurus. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.